saya akan lanjut ke bab ketiga, yaitu konsep evaluasi program. Nah, pembahasan yang pertama di sini ada pengertian evaluasi program. Pengertian evaluasi program ini dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman oleh para pakar evaluasi. Evaluasi ini dapat diartikan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program. Nah, jadi evaluasi program merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program dengan menerapkan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai sebuah rancangan. Selanjutnya, menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan atau data terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Lalu yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu model-model evaluasi pendidikan. Terdapat berbagai model evaluasi dalam dunia pendidikan. Setiap model evaluasi ini memiliki karakteristik masing-masing berkenaan dengan konsep dasar, metode, serta fokus yang akan dievaluasi. Di sini saya akan memaparkan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program. Dari beberapa di antaranya tersebut, saya akan memaparkan beberapa. Yang pertama itu ada Goal Oriented Evaluation Model. Nah, dalam model ini, seorang evaluator secara terus-menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada Formative Summative Evaluation Model. Nah, formatif ini merupakan evaluasi formatif itu dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan program. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Lalu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilaksanakan setelah program berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian program. Lalu yang ketiga, ada model evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini tuh dikembangkan oleh Staffelbeam. Konsep dasar dari model evaluasi ini adalah melakukan evaluasi terhadap konteks, input atau masukan, proses, dan produk atau hasil. Lalu ada yang keempat, CSE UCLA Evaluation Model. CSE ini merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation. Nah, untuk yang UCLA ini merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model ini adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Pembahasan yang selanjutnya pada bab ini yaitu komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Nah, di sini yang pertama ada komponen evaluasi proses atau program dan personil, yaitu ada komponen evaluasi program dan komponen evaluasi personil atau konselor. Lalu yang kedua ada komponen evaluasi hasil. Selanjutnya pembahasan terakhir pada bab ini yaitu langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Yang pertama ada merumuskan masalah atau instrumentasi. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Sekian pembahasan, kurang lebihnya sedikit pembahasan dari bab 3 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nanti akan lanjut pada bab 4.